Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah ceramah, di mana di dalam ceramah ini Miftah lagi-lagi menunjukkan kebodohannya kaum muslimin. Kalau di dalam ceramah-ceramah yang lain, Miftah begitu mudahnya menggoblok-goblokkan orang. Akan tetapi di ceramah ini ya sangat terlihat bahwa Miftahlah sebenarnya yang goblok kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Cacate. Aurat wong wedok niku pundi mawon? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti rai niku kudu ditutup napa mboten? Ora. Ngopo bojoku ora nganggo cadar kok disalahke? Kowe nganggo cadar yo karepmu, ora yo ora apa-apa wong raimu dhewe. Ngopo kok jangkemu cerewet-cereweti bojoku? Ya, orang yang satu ini memang dikenal dengan mulutnya yang tidak terjaga. Sebenarnya masalah cadar ini kaum muslimin, ini memang masalah khilafiyah. Tapi kita tahu orang-orang seperti Miftah dan kelompoknya dan golongannya dan ormasnya, ini kan kelompok orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, yang mengatakan nggak boleh kalau tidak bermadhab Syafi'i. Indonesia ini Syafi'iyah, pengikut Syafi'i. Jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran Syafi'i. Kalau ada di Indonesia yang tidak mengikuti Syafi'i, maka itu menyelisihi kebanyakan kaum muslimin dan nggak boleh. Nggak boleh katanya. Ya. Makanya mereka itu kalau ada orang yang ketika sholat subuh nggak kunut, ya, mereka anggap bukan ahlus sunnah. Yang ketika sholat, ya sholat berjamaah, membaca bismillah sir, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga ya mereka menganggap orang-orang yang bismillahnya sir, sholat nggak pakai kunut, setelahnya nggak zikir berjamaah, ya, dianggap sholatnya Wahabi. Padahal orang-orang yang disebut Wahabi, ketika sholat berjamaah membaca bismillah sir, kemudian tidak kunut, itu juga mengikuti para imam madhab. Tapi mereka menganggap itu salah. Karena apa? Nggak Syafi'i. Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Tapi kalau menyimak perkataan Miftah ini, yang tidak setuju ketika ada orang-orang yang pakai cadar, sebenarnya Miftah ini sudah menyelisihi pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wajah itu termasuk aurat di luar sholat. Kalau di dalam sholat wajah tidak termasuk aurat. Sehingga ketika sholat ya, cadarnya dilepas. Akan tetapi di luar sholat, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib bagi perempuan pakai cadar. Dan itu banyak sekali dijelaskan oleh para asatidz salafi kaum muslimin. Yang kata Miftah Wahabi. Yang Miftah nggak seneng dengan orang-orang yang disebut Wahabi. Ya. Tapi kalau yang menyampaikan pendapat Imam Syafi'i bahwa perempuan itu wajib bercadar, yang menyampaikan adalah orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, biasanya ya akan ditolak. Bahkan mereka akan mengatakan dipelintir itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak berkata seperti itu. Mereka salah paham terhadap pendapat Imam Syafi'i. Salah paham terhadap perkataan Imam Syafi'i. Tapi coba kaum muslimin ya. Di sini ada sebuah ceramah dari seorang Gus juga, ya, Gus Baha, yang katanya ulama besar panutan orang-orang NU. Di dalam ceramahnya, Gus Baha menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajah wanita itu adalah aurat di luar sholat. Sehingga di luar sholat wajib menutup aurat. Tapi kenyataannya, para kiai yang ada di Indonesia yang mengaku bermadhab Syafi'i, mereka tidak mengikuti madhab Syafi'i. Justru mereka mengikuti madhab yang lain, yang menganggap bahwa wajah itu di luar ataupun di dalam sholat bukan aurat. Ya. Artinya apa? Mereka juga mencampur aduk madhab. Sementara kalau orang-orang yang sok bermadhab Syafi'i mengatakan nggak boleh mencampur madhab. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Keyakinane jenengan nu wajah niku aurat boten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei, semua kiai alim niku nate kula tangkleti, sing alim.
Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madzhab tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajah wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahnya gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan itu nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minna wa huwa al-wajhu wal kafan apa wa huwa al-wajhu wal kafan fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafan ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Nah kaum muslimin ya, itu penjelasan dari Gus Baha. Orang aswaja asli, nggak diragukan lagi. Bukan Wahabi. Tapi beliau jujur menyampaikan ilmu. Bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, wajah itu adalah aurat di luar sholat. Sehingga ketika sholat, wajah bukan aurat, sehingga harus dibuka. Sementara di luar sholat harus pakai cadar. Seharusnya orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, ya termasuk Miftah tadi, harusnya kan konsisten. Kalau memang mengatakan harus mengikuti Syafi'i, ya ikuti. Berarti harus pakai cadar. Tapi pada realitanya, jangankan pakai cadar, banyak yang nggak pakai jilbab malahan tuh warganya. Warga Ormas Bintang 9. Ya kan? Harusnya mereka pakai cadar. Tapi realitanya, malah mereka ini merendahkan cadar. Seperti si Miftah tadi. Ya. Coba kita lanjut videonya dulu kaum muslimin. Sing lucu teng Taman Pintar Kota Yogyakarta ana wong 10 nganggo cadar ireng-ireng kabeh, mudhun ning Taman Pintar, ana tulisan Taman Pintar, njiko HP selfie, ceklik, aku lak mbatin. Sing mau foto ki apane? Wong sarai ireng kabeh. Mosok foto sing difoto mung matane tok. Maka saya sepakat dengan Pak Kiai Said. Saya besok tanggal 20 lah Mas Bambang mangkat ning Bali, muktamar. Saya muktamar ulama Nusantara teng Bali, ada 1000 kiai menegaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Islam Nusantara, membumikan dakwahnya Wali Songo. Kula matur, raine niki lak mboten aurat berarti ra wajib ditutup. Umpama kowe nganggo burqa cadar ora apa-apa, tapi menurut saya cadar itu budaya. Buktine napa? Sakniki wong Arab zamane Muhammad bin Salman sing kerja ning bandara, kerja ning mall, kuwi cadare do dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggo cadar? Soalnya Arab niku lak panas-panas banget, lak adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak ditutupi dengan cadar. Awan-awan yang padang pasir panas banget, anginnya banter. Supaya wajahnya ra kena pasir, ditutup nganggo cadar. Saiki nyuwun sewu sing kerja ning mall, kerja ning bandara, wis dicopot kabeh soale adem, ISIS ono AC. Orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika. Orang Indonesia soal fashion kiblatnya teng Arab. Wis walik-walik. Bakul brambang ning Seragen kok nganggo cadar. Padahal sejuke kaya ngene. Lah yo aneh to kuwi. Bu, brambangnya sekilo pinten? 5.000. Ngeten, kula wingi pas teng Aljazair, ngomong apa meneh? Tak gasruk cangkemmu kowe. Kula takon karo wong Aljazair, ada enggak Islam dengan karakteristik Aljazair? Dijawab ono rek. Ketika saya menyampaikan Islam Nusantara, Islam Indonesia, dia jawab, di sini juga ada Islam Aljazair, Kiai. Bagaimana itu? Islam Aljazair niku wong wedok teng Aljazair, niku lak sing ngomong asli mriko, niku matane ditutup siji. Dadi sak rai kaya cadar, tapi sing diketoke mung mata siji tok. Dadi ngene iki. Kabeh yo iso ndelok goblok kowe iki yo. Ora kabeh iki lho. Dadi ngene iki bentuke. Ngeten ya. Menawi teng Arab niku cadare niku ireng, teng Aljazair niku cadare putih. Itu ping mbahmu. Tetep ini. Saya tanya, kok seperti itu? Inilah budaya kami. Apa kowe arep nyalahke budayane wong Aljazair? Ya ora iso. Nah kaum muslimin ya, sebegitunya Miftah merendahkan syariat cadar. Padahal menurut Imam Syafi'i, itu hukumnya wajib.
bercadar di luar sholat itu hukumnya wajib karena dianggap itu aurat. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Miftah menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Coba kaum muslimin ya. Dan terlepas itu masalah khilafiyah kaum muslimin ya. Tapi mereka kaum muslimin, ketika orang-orang salafi menyelisihi pendapat salah satu imam madhab, mereka langsung mencak-mencak. Menganggap bahwa Wahabi itu nggak beres. Kenapa? Masa ulama disalah-salahkan? Kalau ada ulama berpendapat A, kemudian si Wahabi berpendapat B, kira-kira yang benar yang mana? Kira-kira yang beres siapa? Kira-kira yang nggak beres siapa? Coba, mereka sampai seperti itu. Tapi kalau seperti ini, coba kita katakan, seandainya Imam Syafi'i menganggap bahwa hukum cadar itu wajib, sementara Miftah menganggap itu hanya budaya, kira-kira yang beres ini pendapatnya siapa? Dan yang nggak beres ini siapa? Apakah yang beres pendapatnya Imam Syafi'i, dan yang nggak beres apakah Imam Syafi'i? Coba, kalau kita memakai logika mereka kaum muslimin. Apa jawaban mereka kalau seperti itu? Ya. Kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Miftah, kita akan ikut pendapat Miftah apa pendapat Imam Syafi'i? Ya kan seperti itu logikanya kaum muslimin. Karena mereka ketika ada orang-orang dari Salafi yang menjelaskan permasalahan-permasalahan perbedaan pendapat yang seperti itu, mereka menyalahkan pendapat orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Katakanlah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ada mendoifkan hadis dari Imam Bukhari, ya, kemudian ada dari kalangan mereka mengatakan, kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Bukhari dan Albani, kira-kira mau ikut Albani apa ikut Bukhari? Kira-kira yang nggak beres itu Albani apa Bukhari? Kan seperti itu. Sekarang kita balik. Kalau ada pendapat yang berbeda antara Miftah dengan Imam Syafi'i, maka yang beres atau yang nggak beres itu siapa? Ya, maka kita akan ikut pendapat siapa? Maka akan kita nilai yang pinter apa Miftah apa Imam Syafi'i. Nah, kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan kami yakin Miftah itu cuma ya mengada-ada omongan lah kaum muslimin. Ya. Seolah-olah istrinya si Miftah yang nggak pakai cadar itu ya diprotes sama banyak orang. Ya, iku bojo-bojoku dewe. Apa urusanmu? Loh, emang mereka yang bercadar itu nggak tahu tentang hukum fikih bahwa ada perselisihan pendapat masalah cadar. Kami yakin kaum muslimin, orang yang nggak bercadar, ya, dengan orang yang bercadar, secara zohir, kita bisa menilai bahwa lebih berilmu orang yang bercadar. Paling tidak dia sampai belajar tahap itu. Sampai belajar tahap ada ulama yang mewajibkan cadar. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Sehingga mereka memakai cadar. Ya. Dan sebenarnya kalau kita tanya perempuan-perempuan yang pakai cadar, lebih enak bercadar atau nggak bercadar? Ya pasti enak nggak bercadar. Yang lebih enak lagi, ya nggak nutup aurat. Bisa terlihat cantik, seksi, berdandan semaunya. Ya. Tapi mereka tahu yang seperti itu melanggar syariat Islam. Maka mereka akan lebih memilih syariat Islam. Biarlah berat di dunia, akan tetapi mereka merasakan ringannya nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan seperti itu. Dan yang seperti ini bukan maksud kami untuk merendahkan orang-orang yang nggak pakai cadar. Ya. Ada kalanya orang itu nggak pakai cadar ya karena memang mereka menganggap cadar itu nggak wajib. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib. Ya. Dan nggak ada para ulama yang mengambil pendapat tidak mewajibkan cadar, kemudian merendahkan cadar. Apalagi mengatakan cadar nggak cocok di daerah ini, nggak cocok di daerah situ. Ya. Cocok di daerah A, nggak cocok di daerah B. Nggak ada. Nggak ada ulama seperti itu. Apalagi sampai menjadikan cadar itu sebagai bahan cemoohan, bahan guyonan seperti si Miftah. Apalagi mengatakan cadar itu sekedar budaya. Nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Dari imam 4 mazhab nggak ada yang mengatakan bahwa cadar itu sekedar budaya saja. Jadi di sini bisa kita kembalikan lagi kaum muslimin. Andaikan 4 mazhab nggak ada satupun yang mengatakan cadar itu budaya, kemudian Miftah mengatakan cadar itu sekedar budaya, ya, maka pertanyaannya lebih bisa dipercaya ucapan siapa? Imam 4 mazhab atau Miftah? Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Jangankan imam 4 mazhab kaum muslimin. Dari kalangan Miftah sendiri, Miftah ini kan Muqib ya, Muqib Ba'alawi. Dedengkot Ba'alawi sendiri saja membantah ketika dikatakan cadar itu sekedar budaya Arab, ya.
Coba kita lihat video dari Pak Umar Hafiz kaum muslimin. إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة إلا القليل منهم. ما جاء بالحجاب إلا الدين، ما جاء بالحجاب إلا الأمين، ما جاء بالاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن. ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال. تشبث أهل الكفر بكفره وأهل الفجور بفجوره يظنون أنها الغاية في الحياة وحرموا أن يعرفوا من خلقهم. Nah kaum muslimin ya, dari penjelasan Gus Baha, kemudian Pak Umar bin Hafiz, yang dua-duanya jelas-jelas orang-orangnya aswaja, yang katanya bermadhab Syafi'i, jelas-jelas mereka berdua ini membantah statement dari Miftah, membantah fatwa dari Miftah yang sesat dan menyesatkan tadi kaum muslimin ya. Dan sekarang kaum muslimin ya kita tinggal berpikirlah kaum muslimin ya, terkhusus jamaahnya Miftah, mukibinnya Miftah ya. Apakah dengan ceramah-ceramah Miftah yang jelas-jelas berbicara ngawur, mengeluarkan fatwa yang ngawur seperti itu, apakah masih akan dianggap sebagai ulama yang luar biasa seperti Husain Ba'agil? Apakah masih akan dianggap sebagai aset bangsa seperti kata Ketua GP Ansor ya? Maka selamat berpikir kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.